Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatan Surya Azimuddin dengan NIM 22051214031. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang manajemen memori komputer dan jenis-jenis memori komputer untuk melengkapi penugasan dari mata kuliah sistem operasi. Memori komputer berfungsi sebagai sarana penyimpanan data baik sementara maupun permanen. Fungsi lain dari memori adalah menyimpan data dari perangkat input hingga dikirimkan ke Arithmetic and Logic Unit atau ALU, serta menyimpan instruksi dari sebagian besar perangkat input. Manajemen memori pada perangkat komputer adalah proses pengaturan penggunaan memori pada sistem komputer agar dapat berjalan secara efisien dan efektif. Manajemen memori bertanggung jawab untuk mengalokasikan memori ke program atau proses yang membutuhkan, serta membebaskan memori yang tidak lagi diperlukan oleh program atau proses tersebut. Memori dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal dapat diakses secara langsung oleh prosesor dan memiliki fungsi sebagai pengingat. Sedangkan memori eksternal terdiri dari beberapa jenis, seperti RAM, ROM, cache, dan virtual memory. Setiap jenis memori memiliki kegunaan dan karakteristik yang berbeda-beda. Pengertian manajemen memori. Manajemen memori adalah cara atau pengaturan agar pusat kegiatan pada sebuah komputer dapat bekerja secara maksimal dan efisien. Memori adalah array besar dari word atau byte yang disebut dengan alamat. CPU mengambil instruksi dari memori berdasarkan nilai dari program counter. Tipe-tipe manajemen memori. Terdapat dua tipe manajemen memori, yaitu manajemen memori statis. Dengan pemartisian statis, jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori tidak beragam sepanjang waktu secara tetap. Kemudian yang kedua adalah manajemen memori dinamis. Dengan pemartisian dinamis, jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori dapat berseragam sepanjang waktu secara dinamis. Perbedaan antara manajemen memori statis dan dinamis terletak pada pemartisian memori. Pada manajemen memori statis, jumlah lokasi dan ukuran proses di memori tidak beragam sepanjang waktu secara tetap. Sedangkan pada manajemen memori dinamis, jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori dapat berseragam sepanjang waktu secara dinamis. Dalam manajemen memori statis, alokasi memori dilakukan dengan membagi memori menjadi beberapa partisi tetap. Sedangkan dalam manajemen memori dinamis, alokasi memori dilakukan secara fleksibel dengan membagi memori menjadi beberapa partisi yang dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Pemartisian statis pada multiprogramming. Pemartisian statis pada multiprogramming adalah strategi untuk mengalokasikan memori komputer secara tetap dan terbagi secara merata untuk setiap program yang akan menjalankan secara bersamaan. Berikut adalah beberapa keuntungan dari pemartisian statis pada multiprogramming. Yang pertama adalah mempermudah pemrograman. Dalam pemartisian statis multiprogramming, setiap program dijalankan secara terpisah dan tidak terpengaruh oleh program lain. Hal ini mempermudah pemrograman karena setiap program tidak perlu memperhatikan program lain yang sedang berjalan. Berikutnya adalah memberikan layanan interaktif secara simultan. Dalam pemartisian statis pada multiprogramming, beberapa program dapat dijalankan secara bersamaan, sehingga memberikan layanan interaktif yang lebih baik. Sebagai contoh, beberapa pengguna dapat melakukan pekerjaan secara bersamaan tanpa harus menunggu program lain selesai dijalankan terlebih dahulu. Yang berikutnya adalah efisien penggunaan sumber daya. Dalam pemartisian statis pada multiprogramming, memori komputer dialokasikan secara terpisah untuk setiap program. Hal ini memungkinkan pengguna memori secara efisien karena tidak ada alokasi memori yang tidak digunakan.
Keuntungan berikutnya adalah proses eksekusi lebih murah. Dalam pemrosesan statis, pada multiprogramming, proses eksekusi program menjadi lebih murah karena setiap program dijalankan secara terpisah. Hal ini memungkinkan program untuk dijalankan dengan lebih cepat dan efisien. Keuntungan yang terakhir adalah dapat mengerjakan job secara simultan. Dalam pemartisian statis pada multiprogramming, beberapa program dapat dijalankan secara bersamaan, sehingga memungkinkan komputer untuk mengerjakan job secara simultan. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya. Untuk melakukan pemartisian statis pada multiprogramming, terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan. Strategi pemartisian dalam sistem operasi adalah cara untuk membagi memori menjadi beberapa partisi untuk menampung beberapa proses. Ada dua jenis strategi pemartisian, yaitu pemartisian dengan partisi berukuran sama dan dengan partisi berukuran berbeda. Pemartisian dengan partisi berukuran sama adalah strategi pemartisian di mana ukuran semua partisi memori adalah sama. Beberapa proses yang ukurannya kurang atau sama dengan ukuran partisi dimasukkan ke sembarang partisi yang tersedia. Kelemahan dari strategi ini adalah jika program berukuran lebih besar dibanding partisi yang tersedia, maka tidak dapat dimuatkan dan dijalankan. Berikut ini adalah penggambaran dari partisi statis dengan ukuran sama. Pada sistem operasi terdapat 5 partisi, yang masing-masing partisi berisikan 175 KB. Berikutnya adalah pemartisian dengan ukuran berbeda. Pemartisian ukuran berbeda adalah strategi pemartisian di mana ukuran semua partisi memori adalah berbeda. Strategi ini menempatkan program ke partisi. Ada dua jenis strategi, yaitu strategi penempatan pada pemartisian menjadi partisi berukuran sama dan strategi penempatan pada pemartisian menjadi partisi berukuran berbeda. Pada strategi ini, program dengan ukuran yang lebih kecil ditempatkan pada partisi yang lebih kecil, sedangkan program dengan ukuran yang lebih besar ditempatkan pada partisi yang lebih besar. Contoh dari partisi statis dengan ukuran berbeda adalah seperti ini. Pada partisi statis terdapat dua cara penempatan ke memori, yaitu satu antrian untuk satu partisi dan cara kedua adalah satu antrian untuk seluruh partisi. Pada penggambarannya, sistem operasi memiliki 5 partisi yang tiap partisi memiliki ukuran yang berbeda-beda, yaitu 50 KB, 100 KB, 75 KB, 200 KB, dan 150 KB. Berikutnya adalah jenis-jenis memori pada komputer. Yang pertama adalah RAM atau Random Access Memory. RAM atau Random Access Memory adalah jenis memori utama pada komputer yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer sedang berjalan. RAM bersifat volatil, artinya data yang tersimpan di RAM akan hilang saat komputer dimatikan atau di restart. RAM dapat diakses secara acak sehingga memungkinkan CPU untuk mengambil data dengan cepat dan efisien. Berikut ini adalah bentuk dari RAM. Yang berikutnya adalah ROM atau Read Only Memory. ROM atau Read Only Memory adalah jenis memori yang digunakan untuk menyimpan program atau data yang tidak dapat diubah. ROM biasanya digunakan untuk menyimpan program BIOS pada motherboard sehingga dapat memulai sistem operasi. ROM tidak dapat diakses atau diubah oleh pengguna sehingga data yang disimpan di ROM aman dari modifikasi atau kerusakan.
Memori yang digunakan untuk penyimpanan data maupun informasi dalam seluruh perangkat komputer maupun perangkat lainnya. Penyimpan data pada ROM bersifat permanen. Sifat permanen yang dimaksud artinya data maupun informasi atau sebuah program yang tersimpan dalam ROM tidak akan hilang atau berubah meskipun perangkat komputer atau perangkat lainnya dimatikan. Berikut ini adalah gambar dari ROM. Jenis memori berikutnya adalah cache memory. Cache memory adalah jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data yang sering digunakan oleh CPU agar dapat diakses dengan lebih cepat. Cache memory biasanya terdapat di antara CPU dan RAM, sehingga CPU dapat mengambil data dengan lebih cepat tanpa harus menunggu akses ke RAM yang lebih lambat. Cache memory bersifat cepat, tetapi kapasitasnya relatif kecil jika dibandingkan dengan RAM. Berikut ini adalah penggambaran dari cache memory. Yang pertama berasal dari CPU, kemudian dikirimkan ke cache memory secara cepat, kemudian diteruskan ke main memory atau motherboard secara lambat. Begitu pun dengan sebaliknya, memori dikirimkan ke cache memory pada blok transfer dengan lambat, kemudian di cache memory dikirimkan ke CPU dengan cepat pada word transfer. Berikutnya adalah virtual memory. Virtual memory adalah jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara pada hard disk saat memori utama penuh. Virtual memory membantu sistem operasi dalam mengalokasikan ruang memori yang lebih besar dari kapasitas RAM fisik yang tersedia. Ketika data yang dibutuhkan tidak ada di RAM, sistem operasinya memindahkan data tersebut dari hard disk ke virtual memory dan kemudian ke RAM saat dibutuhkan. Yang terakhir adalah flash memory. Flash memory adalah jenis memori yang digunakan pada perangkat elektronik seperti USB drive, kartu memori, dan SSD. Flash memory adalah jenis memori non-volatile, yang berarti data yang disimpan akan tetap ada meskipun perangkat dimatikan. Flash memory biasanya memiliki kapasitas yang relatif besar dan dapat membaca dan menulis data dengan cepat, sehingga sangat cocok digunakan pada perangkat elektronik yang memerlukan penyimpanan data yang portable dan efisien. Sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.